Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini jelas sekali bahwa nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar, atau guru itu diberikan kepada jemaat untuk melengkapi, katanya di situ ya, dikatakan untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dilengkapi dengan pelayanan para pendeta, para guru, para penginjil, itu melengkapi saudara supaya saudara dan saya bisa melayani. Nah, bagaimana itu? Ya, kalau pendeta dengan khotbah, kalau guru dengan pengajarannya, penginjil dengan semangat penginjilannya menginjil kemana-mana, itu menjadi pandangan bagi saudara untuk melakukan pelayanan saudara masing-masing. Nah, ada guru yang nulis, ada yang nulis buku, jadi melalui membaca buku-buku mereka, buku-buku pembacaan rohani, melalui tulisan-tulisan mereka, buku-buku tafsir, atau buku-buku khotbah, disitulah Bapak Ibu Saudara dilengkapi oleh mereka. Dan mestinya dari mereka Bapak Ibu mengerti, ya paling tidak dalam proses mengerti pelayanan apa yang saudara dan saya harus lakukan. Jadi mereka mengarahkan kita untuk tugas pelayanan, dikatakan di situ ya, pekerjaan pelayanan. Jadi tindakan melayani itu kalau kita belum bisa dilatih oleh para pejabat-pejabat yang dikatakan tadi, penginjil, rasul, nabi, gembala, pengajar-pengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari mereka melalui khotbah-khotbahnya, melalui ajaran-ajarannya, melalui buku-buku yang ditulisnya, dan kita belajar dari mereka supaya kita menemukan tempat yang tepat di mana kita bisa melayani. Nah, tentu saja ini proses ya, tidak cepat langsung bisa mengetahui, itu ada proses yang mungkin lama. Ya, seperti saya misalnya dulu kepinginnya jadi pendeta, tapi dalam proses malah jadi penginjil desa dan jadi guru akhirnya. Ya, itu proses bertahun-tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, coba terus belajar melayani, apakah cocok jadi perpaduan suara, apa cocok jadi MC, apa cocok jadi tim kunjungan misalnya, tim doa, atau cocok sebagai apa ikut dalam pelayanan gereja sebagai user mungkin,
atau sebagai ya mungkin hanya pembersih gereja, bukan hanya ya, tapi itu juga sebagai penerima tamu misalnya, itu. Atau ya orang yang murah hati memberikan sesuatu. Nah, itu kita belajar dari mereka. Mereka memberikan bimbing kita, mereka dalam arti tadi ya rasul-rasul, nabi-nabi, pengantar Injil, pembawa Injil, dan guru dan gembala tadi. Ya, jadi mari kita menemukan pelayanan yang cocok bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sehingga srep kita berfungsi di dalam pelayanan. Tidak ada yang nganggur seperti saya katakan dari awal. Orang Kristen tidak ada yang nganggur. Semua pelayanan, terjun dalam pelayanan. Mari kita cari pelayanan yang tepat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita berdoa minta petunjuk Tuhan untuk menempatkan Tuhan di tempat yang cocok untuk kita dapat melayani. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kami terus. Kami mohon pimpinanmu supaya kami menemukan pelayanan apa yang cocok bagi kami, sehingga kami berfungsi di dalam pengembangan pertumbuhan jemaat Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti sehingga kami bisa melakukan persis seperti yang Tuhan maksud dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.